Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku semua, kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran, yang semoga di pagi hari ini, di Rabu pagi hari ini, kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan bisa mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, pada materi Rabu pagi ini ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, Ibu Arna akan menjelaskan di hari Rabu pagi ini di mata pelajaran pengelolaan bisnis retail mengenai jurnal penyesuaian, lalu yang kedua mengenai laporan laba rugi, dan yang ketiga yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Setelah minggu yang lalu kalian mendapatkan materi jurnal umum, ya. Nah, setelah jurnal umum itu ada materi mengenai laporan jurnal penyesuaian, lalu ada laporan laba rugi, dan ada laporan perubahan modal. Kalian buka di halaman 57-58 ya. Di buku kalian ya mengenai materi-materi ini itu ada di halaman 57-58. Kalian buka, nanti akan Ibu Arna jelaskan satu-satu ya. Oke. Yang minggu lalu itu jurnal umum. Jurnal umum itu kemarin kolomnya sudah Ibu jelaskan ya. Ada tanggal juga, ada nama perkiraan atau keterangan, ada debit dan kredit. Dan semuanya itu harus balance antara debit dan kredit, harus angkanya sama, jumlahnya sama. Tapi kalau di jurnal penyesuaian dia tidak dijumlahkan untuk bagian bawahnya ya. Ibu Ana jelaskan satu-satu. Yang pertama jurnal penyesuaian. Lihat di halaman 57-58. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo pada laporan dengan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Jadi sama seperti jurnal umum, dibuatnya di akhir periode. Misalkan di akhir bulan itu biasanya dibuat untuk mengetahui ada peningkatan atau tidaknya di bidang keuangan ya. Nah, kolomnya hampir sama seperti jurnal umum ya, ada tanggal, ada keterangan atau nama akunnya apa, ada debit dan kredit. Tapi yang membedakan antara jurnal umum dan jurnal penyesuaian, bedanya kalau jurnal umum dia nanti antara debit dan kredit harus dijumlahkan dan harus sama jumlahnya. Misalkan di debit 200 juta, nah kreditnya juga harus 200 juta. Tapi kalau di jurnal penyesuaian, dia di bawahnya ini ya sudah misalkan kayak gini nih, di debit ada 500.000, 100.000, 75.000 sampai ke bawah itu tidak usah dijumlahkan. Sama seperti kredit juga tidak usah dijumlahkan. Seperti itu. Jadi bedanya hanya itu. Jadi kalau jurnal penyesuaian, dia di bawahnya, di bagian bawahnya tidak usah dijumlahkan. Misalkan nggak usah dijumlahin 500 tambah 100 tambah 75 tambah 800 tambah 600 100 juta 500 itu tidak usah dijumlahkan. Tapi kalau di jurnal umum dijumlahkan dan harus sama. Seperti itu ya. Nah, untuk di laporan laba rugi, apa sih laporan laba rugi? Laporan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba atau sesuatu yang dihasilkan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Ini juga sama, bisa kurun waktu misalkan 1 bulan atau triwulan 3 bulan sekali gitu ya. Tapi biasanya sih dibuatnya misalkan atau bisa juga di sini ada nih berakhir 31 Desember gitu ya. Ini berarti di akhir tahun dibuat. Nah, ini juga sama seperti ini. Ini contohnya. Jadi nanti Ibu Hana hanya mengganti angkanya saja ya. Uraiannya biar kalian nggak bingung masih sama. Uraian tulisannya kecuali angkanya nanti Ibu Arna akan rubah. Ya, nah sekarang bentuk laporan perubahan modal. Ini seperti ini contohnya. Ya, jadi kalian sudah mendapatkan 4 bentuk
laporan keuangan. Pertama jurnal umum, yang kedua berarti laporan penyesuaian, yang ketiga berarti laporan laba rugi, yang keempat berarti ada laporan perubahan modal. Jadi nanti kalau latihan akan Bu Arna berikan sama uraiannya tapi beda angka-angkanya saja. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada tugas, kalian tinggal masukkan angkanya saja, uraiannya Ibu Ana nggak rubah. Ya, itu saja. Nanti kita review lagi di hari Kamis, di hari Rabu. Ya, di hari Rabu ini, di tanggal 10 ini, Bu Arna menjelaskan apa itu laporan jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Ya, itu saja yang bisa Ibu Ana jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.